Assalamualaikum semuanya. Oke, kita lanjut lagi di nomor 25. Ini tentang biaya listrik. Mudah sekali, tinggal dikali-kaliin aja ya antara jumlah barangnya, dayanya, dan waktu pemakaiannya. Nanti jadi dapatnya adalah watt hours ya. Nah, itu ada 5 ya kan, TV LED, lampu, kipas angin, kulkas, sama mesin cuci. Ya udah semuanya dikaliin. 1 kali 150 dikali 6 itu adalah 900 watt hours. Kemudian 4 kali berapa itu? Kali 15 kali 10 ya. 600 watt hours. Kemudian 2 kali 50 kali 4 hasilnya adalah 400 watt hours. Kemudian 1 dikali 250 dikali 24 jam pemakaian. Ini menjadi 6000 watt hours. Dan 1 dikali 300 dikali 1 itu adalah 300 watt hours. Kalau semuanya sudah dihitung, tinggal ditambahkan saja. 900 tambah 600 tambah 400 tambah 6000 dan tambah 300. Jawabannya 0, 0, 2, 8. Jadi 8200 watt hours. Cuman kan harus pakainya kilowatt hours ya. Jadi harus dibagi 1000. Nah, nolnya ada 3, berarti 1, 2, 3, jadi 8,2 kilowatt hours. Kita tinggal ngitung biaya listriknya. Ini kan pemakaian waktunya sejam ya. Sehari ya, berarti 1 bulan itu kan 30 hari. Berarti 30 hari dikali biayanya adalah 1500 dikali 8,2 kilowatt hours. Oke, tinggal kita hitung 30. Nah, ini ada 01, ada koma, tinggal hilang. Berarti 3 kali 1500 dikali 82. Oh ya, mohon maaf, itu bukan 15.000 ya, 1500. 3 kali 1500 kali 8,2 hasilnya 3 kali 1500 kali 82 ya, karena komanya udah dicoret ya. Jadi 369.000. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini tentang menjodohkan. Tinggal kalian jodoh-jodohin aja. Otot yang pertama nomor 26 adalah otot memendek. Otot memendek itu berarti dia biasanya agak gelembung. Nah, nama lainnya adalah dia eh, relaksasi. Relaksasi itu ada di F ya. Oke, kita coret dan relaksasinya sudah. Kemudian organ pencernaan sebagai absorpsi air. Ya, absorpsi artinya menyerap air. Yang menyerap air itu ada di usus besar. Nah, di sini pakai nama lain ya, yaitu adalah kolon. Nah, kolon nama lainnya adalah usus besar. Next, nomor 28 itulah pembuluh darah paling besar yang mengangkut darah kaya akan oksigen. Sudah jelas, ini jawabannya adalah yang D, aorta. Ya, kan ada arteri, ada aorta. Nah, aorta itu pembuluh darahnya besar. Kemudian hubungan proporsi antara tekanan dan volume. Ini ada di bab tentang tekanan tentunya. Dan jawabannya adalah hukum Boyle. Kemudian massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Berarti benda sama air sama, nggak ke atas nggak ke bawah, berarti dia melayang. Cuman karena nggak ada jawabannya, itu seharusnya bukan mengapung ya yang A, seharusnya melayang. Oke, kita coret aja, nggak apa-apa.
Kemudian nomor 37. Bila ada dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, ya. Nah, maka mereka bisa berpasangan sifat tersebut secara bebas. Udah jelas ini adalah hukum dari kinetika, yaitu hukum independent assortment. Jumlah kuat arus listrik sekunder lebih besar daripada kuat arus listrik primer. Ya, ini adalah IS lebih besar daripada IP adalah step down. Penemu antibiotik udah jelas, dia adalah si Alexander Fleming. Kalau Edward Jenner dia penemu vaksin ya. Bioteknologi konvensional ya terkait dengan fermentasi. Sedangkan Aspergillus venti itu adalah untuk kecap. Nah, ini tinggal dijodohkan, cuman pada saat besok tidak ada penjodohan ya, semuanya soalnya PG. Oke, sekarang kita ke jenis trafo. Ya, tinggal kita bandingin aja. VP sama VS, IP sama dengan IS gitu ya. Di sini VP nomor trafo 1, VP-nya lebih besar daripada IS, IP-nya juga lebih besar daripada IS, VP lebih besar daripada VS, dan VP-nya juga lebih besar daripada IS. Kalau dilihat dari VP-nya lebih besar, berarti dia adalah step down. Ya, ini juga nomor 2 karena sama lebih besar jadi step down juga dua-duanya. Tapi ini agak rancu di IP-nya ya. Seharusnya kalau VP lebih besar daripada VS, berarti IS-nya lebih besar daripada IP. Oke, next ke nomor 37. Ini sama-sama yang tadi tentang muatan listrik ya. Dan cuma menentukan kutub-kutubnya saja. Jadi kalau ada itu utara, selatan, berarti A-nya udah jelas. Tarik menarik ya, berarti dia adalah utara. B-nya sudah jelas, dia adalah selatan. Itu jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 38. Ini sama, tinggal dijodoh-jodohin aja. Cari dulu mana yang buat kamu paling kamu hafal. Nah, ini kayak misalnya ada nata de coco. Nata de coco itu dia penggunaannya pakai Acetobacter selinum. Kemudian ada tempe, Rhizopus oligosporus, ada yogurt, Lactobacillus bulgaricus, ya kan? Itu biasanya yang paling sering digunakan, ya kan? Kemudian ada si oncom, ya oncom itu ingat spora-spora ya, Neurospora crassa, berarti alkohol adalah Saccharomyces cerevisiae. Oke, tinggal dihafal saja ya. Kita lanjut ke nomor terakhir 39 karena nomor 40 adalah tentang pendapat kamu. Jadi nggak perlu dijawab. Ya, cuman ini ingat ya besok nggak ada esai ya semuanya PG. Di sini hanya menentukan jenis molekulnya saja. Molekul itu kan kalau kamu belajar kemarin tentang kimia itu ada atom, ya atom yang bermuatan disebut dengan ion, ion yang berikatan sama jenis disebut dengan unsur, yang beda jenis disebut senyawa. Nah itu ada Na, O, dan H. Ya berarti karena beda-beda jadi senyawa. H2, H sama H sama berarti dia adalah unsur ya. Kemudian ada CO2, C dan O berarti dia adalah senyawa karena beda. Nah, apalagi nomor 4 ya, beda semua ya. CH3COOH adalah senyawa. Selesai. Alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan kita belajar bersama lagi. Assalamualaikum.